Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Al-ayah. Yang artinya, berkatalah dia Nabi Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Sahabat Salsabilah yang dimuliakan Allah, bagaimana Al-Quran membuat perumpamaan dan bagaimana cara menyayangi anak, baik laki-laki dan perempuan. Karena masing-masing antara anak laki-laki dan perempuan memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam ayat di atas, Nabi Syuaib menjodohkan putrinya kepada orang baik yang bernama Musa alaihissalam. Begitu juga pernah dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar, menawarkan putrinya Hafsah kepada orang baik. Ditanyalah kepada orang-orang baik, ini bagaimana anakku? Atau di zaman sekarang diantarkanlah putrinya, atau disebutkan nama putrinya kepada seorang kiai untuk dicarikan jodoh orang yang baik. Sayyidina Umar menyampaikan putrinya Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar. Juga menyampaikan kepada Sayyidina Utsman. Sahabat Salsabilah yang dimuliakan Allah, bagaimana Islam mengajarkan mencintai anak, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu memberi nama yang baik adalah bagian dari ibadah. Nama adalah doa dan harapan. Bagaimana maksud dari doa dan bagaimana maksud dari harapan itu diabadikan dalam wujud cinta kepada anak. Misalnya mencintai anak atau mencintai barokahnya Allah, mengharapkan barokahnya Allah. Kemudian anaknya diberi nama Barak. Atau ingin kesetiaannya atau cintanya seekor burak kepada Kanjeng Nabi, kemudian anaknya dikasih nama Burak. Kemudian mencium dan menggendong adalah gambaran cinta. Baik itu cinta kepada anak dan cinta terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada diri kita. Kalau dihitung dengan durasi waktu, lebih banyak mana ayah menggendong anak laki-laki dan anak perempuan? Hitung sendiri. Tapi sebaiknya ini sama durasinya atau waktunya. Jangan sampai menggendong anak laki-laki lebih banyak daripada menggendong anak perempuan. Dalam satu kisah, sahabat Abdullah bin Ja'far mengatakan bahwa jika Rasulullah tiba dari perjalanan yang jauh, yang dicari pertama kali oleh beliau adalah anak kecil di keluarganya. Kebetulan anak kecil waktu itu adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi yang Rasulullah cari pertama kali adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Rasulullah tidak lupa mencium mereka terlebih dahulu.
Budaya mencium ada sejak zaman Islam. Sebelum Islam, cara mencintai anak sangat berbeda dan terbalik. Bukan mencium, tapi anak laki-laki dipenggal kepalanya. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena itu tanda cinta. Tanda cinta kepada anak yang telah lahir sebelumnya. Kalau nambah anak berarti nambah beban untuk mencari makan. Orang jahiliyah memberikan balita latihan bertahan hidup. Tanpa alas dan selimut. Yang sebenarnya bisa berakibat fatal. Memang tidak sedikit orang-orang sukses, kuat, tahan. Tapi tidak sedikit orang hebat dan kuat itu berusia pendek. Kuat bertahan hidup atau survive dalam hidup belum tentu umurnya panjang. Islam mengajarkan semua anak berproses menurut usia. Anak berusia 1 sampai 7 tahun belajar mengenal semua barang-barang dan kesenangan. Itu proses dalam Islam, 1 sampai 7 tahun. Anak umur 7 sampai 10 tahun belajar mengenal kewajiban tanpa tekanan. Umur 7 sampai 10. Usia 10 tahun ke atas mulai mengenal kewajiban dengan tekanan, sedikit tekanan. Sebab pelaksanaan kewajiban ada hak orang lain yang harus dihormati. Kenapa diajarkan untuk menerima satu kewajiban? Karena di balik kewajiban itu ada hak orang lain. Umpama lampu merah wajib berhenti karena ada orang lain yang mau pakai jalan. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, Islam menghormati permainan dan piknik bersama keluarga. Mengapa? Karena permainan dan piknik bersama keluarga itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Artinya termasuk zikrullah. Kemudian bertutur kata yang halus dan mengawali salam untuk anak-anak adalah bagian dari ibadah agar selalu menjaga akhlak. Kalau orang yang lebih tua mengucapkan salam dan berbahasa tutur kata yang baik, kalau bahasa Maduranya abesah, berarti sedang memberikan pelajaran terbaik untuk anak-anak. Betapa sayang, sangat disayangkan dan memprihatinkan anak yang lahir di pabrik. Karena itu takdir, mereka tidak minta, tetapi itulah takdir Allah. Mereka butuh kasih sayang dan kelembutan. Perlu sekali-kali ajak keluarga ke panti asuhan atau sekolah anak yang memiliki kemampuan terbatas ini, agar mereka belajar menghormati dan menyayangi. Bahwa itulah yang terjadi, itulah keputusan Allah. Tidak ada satupun anak yang minta dilahirkan terbatas. Tidak ada satupun orang tua yang ingin memiliki anak yang terbatas. Tetapi itulah keputusan Allah. Belajar, berbicara, dan bekerja dengan tertib adalah bagian dari disiplin waktu. Kapan berbicara dan kapan diajar untuk bekerja. Nah, disiplin waktu adalah ibadah. Jam belajar, tentu ada penekanan, sedikit penekanan. Jam belajar. Belajar. Bermain kapan? Tidur kapan? Mengapa ketat peraturan dengan waktu? Agar mereka ingat bahwa waktu sholat, beribadah, itu ada waktunya sendiri-sendiri dan tidak dicampur. Kadang-kadang pekerjaan dianggap ibadah, akhirnya sholat mepet waktu. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh menonton TV tanpa pendampingan, baik orang tua atau orang yang lebih dewasa. Sebab anak-anak di bawah akil balik tidak mengerti kejahatan dan kesalahan. Asal jahat dan salah, dia akan melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir akibatnya. Apa yang ada dia lihat, dia coba kepada saudaranya dan temannya. Naudzubillah. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.